Baik, assalamualaikum Pak Flu. Waalaikumsalam Pak Amin. Oke, bagaimana kabarnya Pak Flu hari ini? Alhamdulillah baik, baik Pak Amin. Aman. Oke, karena hari ini Pak Flu ada kegiatan coaching ya dengan Bu Ain. Iya, Nah, saya selaku observer di sini ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu sebelum kegiatan coaching nanti dilakukan seperti itu. Kita tahu bahwa nggih, nggih Pak. untuk kegiatan coaching ini kita menggunakan alur tirta, di mana ada 3 kompetensi yang perlu dikuasai seorang coach Mhm, untuk melakukan coaching yang baik nantinya. Nah, 3 mhm. kompetensi ini mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif nantinya tentunya Pak Flo perlu memperhatikan dengan baik apa yang nanti yang disampaikan oleh Bu Ain. Kemudian yang terakhir adalah membuat pertanyaan yang berbobot terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Ain. Oke, dari ketiga kompetensi ini, menurut Pak Flo, mana kompetensi yang perlu diperbaiki lagi dan perlu ditingkatkan lagi untuk kegiatan coaching hari ini? Iya, untuk kegiatan coaching hari ini yang perlu saya tingkatkan ini ada 2 Pak Amin. Kebetulan saat ini saya juga sedang dalam perjalanan, ya mudah-mudahan ini saya bisa menghadirkan pikiran saya, hati saya dalam proses coaching ini. Dengan saya tadi juga sudah nego dengan rekan saya untuk digantikan untuk mengemudi. Dan untuk yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Ini mungkin apa ya, karena memang pertanyaan berbobot ini adalah pertanyaan terbuka dan perlu untuk ditafsirkan pernyataan-pernyataan dari coachingnya nanti. Ya mudah-mudahan saya bisa untuk memperbaiki ini Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Flo ya. Karena dengan kesibukannya Pak Flo masih meluangkan waktu dan fokus penuh untuk melakukan kegiatan coaching hari ini. Tentunya coaching hari ini memiliki tujuan. Lalu tujuan yang akan dipenuhi dari kegiatan coaching ini menurut Pak Flo apa? Tujuan untuk coaching hari ini adalah kami akan berusaha untuk bisa menemukan solusi yang mana dihadapi oleh Bu Ain, dan ini harapan saya dengan melakukan proses coaching ini Bu Ain bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dengan beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan ke beliau. Oke, baik Pak Flo, semoga kegiatan coaching hari ini berjalan dengan sukses dan lancar dan nanti Ya, diperoleh solusi-solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi. ya. Oke, Amin, saya amin. akhiri untuk kegiatan praobservasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oke, Amin. terima kasih Pak Flo. Ya. Assalamualaikum Bu Ain. Waalaikumsalam Pak Flo. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Gimana kabarnya Bu Alhamdulillah. Ain hari ini? Habis pulang kuliah Pak. Habis pulang kuliah, capek ya? Iya, lumayan. Tapi harus tetap semangat. Iya, tetap semangat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Ya, Bu Ain ini merupakan salah satu contoh guru hebat yang bisa jadi contoh untuk rekan-rekan yang lain. Amin, Masya Allah. Selain ngajar juga kuliah bareng-bareng kamu keren. Ya, Bu Ain, Iya, gimana iya gimana? Pak. Apakah ada ini kita mulai ya proses coaching pada sore hari ini? Iya Pak. Bu Iya. Ain, gimana? Apakah Iya. dalam proses pembelajaran Bu Ain ini pernah menemukan masalah di dalam kelas atau mungkin Iya. permasalahan dengan rekan sejawat ataukah yang lain gitu Bu Ain? Iya Pak. Kebetulan saya ngajar di kelas 10, 11, 12. Nah, saya ini kan ada permasalahan di kelas 10 Pak. Di kelas 10 Kelas berapa? ini, kelas 10. Kelas 10. Iya, kelas 10 itu kelas SMA kelas bawah. Jadi kelas 10 ini peralihan dari anak SMP nggih. Jadi prosesnya itu, mereka belum terbiasa karena mungkin, eee,
Mungkin anak-anak ini berpikir ketika saya membentuk kelompok, kemudian, memberikan permasalahan, mereka itu lebih cenderung ke nyari jawaban langsung di internet, langsung keluar jawabannya gitu. Akhirnya kan saya berpikir pada saat itu bahwa, "Loh, anak-anak ternyata sudah paham ya, anak-anak kok pinter ya?" Kayak gitu. Mhm, Sebenarnya kayak, "Oh bisa ya?" Gitu. Jadi heeh, saya pas, saya lewati, "Oh ternyata udah bisalah," kayak gitu. Tapi heeh, pada saat ketika ulangan, saya kaget, "Loh kok anak ini yang biasanya jawabannya itu heeh, bener ketika diskusi, diskusi iya, kelompok, itu kok salah?" Gitu. Dan itu kayak konsepnya nggak kepegang sama sekali. Jadi di konsep, materi tersebut tuh nggak terpegang, itu masalah saya di sana. iya, berarti ini ketahuannya pada waktu ujian ya? Mhm, betul. Ujiannya apakah ujian STS ataukah ulangan harian seperti itu, Bu? Formatif, ujian Waktu formatif, ulangan harian, formasi sumatif nggih, ulang sumatif pada bab tersebut, nggih. sumatif pada bab tersebut. Iya, Iya berarti ini tahunnya masih hangat lah istilahnya, iya, ilmunya mereka ini masih hangat, ketahuannya mhm, seperti itu nggih. iya betul. Nah, harapannya Bu Ain untuk anak-anak ini seperti apa? Harapannya kan, eee saya harapan dari saya semoganya kan mereka itu nggak cuman dapat jawaban aja, mereka mereka bisa menyelesaikan kasus itu mereka pegang konsepnya. Jadi ketika, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diselesaikan, mereka bisa menyelesaikannya. Harapannya seperti itu, karena ketika kegiatan sumatif, di bab sumatif bab itu kan, eee HP itu kan saya sita gitu kan, gadget Benar, saya singkirkan, jadinya biar mereka nggak nyari jawabannya itu langsung, dan itu ketahuannya di situ. Jadi harapannya mereka pegang konsep, jadi ketika dalam proses berkelompok itu mereka nggak cuman dapat jawaban aja, tapi mhm, mereka ada proses belajarnya. Jadi siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa, itu tahu gitu. Harapannya saya iya iya. seperti itu. Berarti harapannya Bu Ain ini anak-anak ini mampu untuk memikirkan proses untuk menemukan jawabannya itu tadi nggih. Iya. Iya, ya Jadi karena memang proses belajarnya apa aja heeh, ada, ketika ujian kan jadinya kan mereka bisa, mereka mereka iya, nggak heeh, kesulitan gitu. mhm. Ya memang yang dihadapi oleh Bu Ain adalah anak-anak kelas 10 yang mana ini adalah native digital, jadi mereka ini Iya berusaha semaksimal mungkin gitu untuk memanfaatkan HP mereka. iya, Nah, mhm ini apakah Bu Ain sudah punya rencana nih untuk mhm, menyelesaikan masalah ini biar anak-anak nanti iya bisa memproses soal, memproses materi dengan pikiran mereka sendiri tanpa ada bantuan HP ataupun alat-alat bantu yang lain. Kalau kita lihat HP kan ini tadi nggak ada prosesnya sama sekali ya, scan kemudian iya ketemu betul, hasilnya. Nah ini apakah iya Bu Ain langsung punya ketemu hasilnya. rencana gitu? Iya, jadi saya itu akhirnya saya lihat ke anak-anak itu, kenapa sih mereka kayak gitu? Mungkin ada ketakutan, mereka cemas, mereka nggak bisa menjawab pertanyaan yang, diberikan di kelompok tersebut, akhirnya nyari jalan pintas, kemudian nyari, searching di internet kan gitu. Jadinya saya akhirnya menanamkan ke anak-anak, coba sih, saya tanamkan, saya belajar, konsep KSE. Kemudian saya tanamkan bahwa nggak apa-apa, hari ini kita belajar, karena ini adalah proses belajar, jadi salah itu nggak apa-apa. Jadi kalau ada kesulitan, bertanya itu, bukan hal yang memalukan, jadi banyak bertanya itu lebih baik. Kemudian saya berusaha untuk mengoptimalkan di kelompok-kelompok itu. Jadi saya akan membagi kembali, tidak kelompok seperti sebelumnya, jadi hasil ulangan kemarin untuk materi bab berikutnya ini akan saya upload lagi. Jadi, dari hasil diagnosis ulangan harian kemarin itu saya akan pakai untuk membentuk, eee, kelompok baru. Jadi kelompok baru yang akan saya bentuk. Jadi, kelompok di mana nilai yang bagus-bagus itu saya jadikan ketuanya.
Yang kemarin ketika di kelas itu, saya tandai bahwa kemarin kenapa di nilainya jelek, itu saya tandai, saya tanyain dulu mungkin ya, jadi saya tahu kondisinya apakah pada saat itu mereka itu sakit atau seperti apa. Sehingga saya bisa mengelompokkan di kelompok mana mereka Iya. harus berada. Jadi ada proses belajarnya yang mereka bisa lakukan, biar akhirnya nanti mungkin arahnya juga ke arah tutor teman sebaya. Mungkin takut ya anak kelas, 10 ini kan peralihan dari, SMP ke SMP, SMA itu kan heeh. ada raga-raga takut mungkin ya. Di SMA-nya seperti apa? Mungkin agak-agak takut. Jadinya mungkin, lebih efektif kalau ada kegiatan tutor teman sebaya, tapi tetap saya menekankan bahwa, eee, ini adalah proses belajar, jadi salah nggak apa-apa gitu. Ini adalah proses belajar, jadi kalau ingin bertanya juga nggak apa-apa. Bahkan sebenarnya searching di internet juga tidak apa-apa, tapi mereka harus bisa mempertanggungjawabkan jawaban yang mereka peroleh. Itu, jadi yang harus Benar benar. mereka tekankan, karena kan nggak bisa kita membendungnya juga, tapi tetap harus Iya, ada proses belajar. Jadi saya tekankan mungkin ke anak-anak, kegiatan di kelas adalah proses belajar. Jadi nggak apa-apa tuh salah, nggak apa-apa itu, heeh. terus-terusan bertanya juga nggak apa-apa, kayak gitu, mungkin seperti itu. Wah, baik sekali ya Bu Ain ini ya, memberikan kesempatan untuk anak-anak ini melakukan kesalahan, biar mereka belajar dari kesalahan. Ya memang benar, saya setuju dengan Bu Ain, doing mistake is okay gitu. Jadi anak-anak nanti bisa tahu mana yang salah dari poin yang mana kok saya melakukan kesalahan, apa yang harus saya perbaiki di situ. Ya ini Iya. merupakan salah satu langkah yang saya kira sangat cocok dan sangat tepat untuk mereka. Dan ini Bu Ain, berarti kalau boleh saya tahu, Bu Ain nanti akan membuat kelas lagi dengan materi yang sebelumnya ya, karena memang ini sudah masuk dalam sumatis. Iya. Kebetulan di sekolah kami, kalau tengah semester nggak ada ujian tengah semester itu nggak ada. Jadi ulangannya berupa ulangan harian. Jadi mungkin ini saya akan terapkan ketika pada bab, bab setelahnya. Jadi, eee, ini proses saya untuk mengatasi biar hal itu tidak terjadi lagi, maka saya terapkan di bab setelahnya ini nanti akan saya buat sistem yang seperti itu. Iya iya, heeh. Baik baik, itu berarti rencananya adalah di pertemuan berikutnya, Bu Ain akan Nah, mencoba untuk memberikan pembelajaran dengan KSE tadi ya, betul, menyadarkan anak-anak bahwa mhm, doing mistake is okay. Ya ya, iya, berarti ini kemungkinan di minggu depan nggih, betul, mulai Bu Ain iya, laksanakan, iya, alhamdulillah. betul. Ya, kemudian harapannya Bu Ain setelah Bu Ain ini nanti menerapkan KSE, kemudian setelah anak-anak ini nanti sudah sadar akan doing mistake is okay, itu harapannya Bu Ain seperti apa? Harapannya ketika ini ada proses belajarnya, meskipun saya bisa memahami bahwa, anak-anak ini tidak semuanya harus pintar matematika karena semuanya punya minat bakatnya masing-masing, jadi nggak apa-apa. Yang penting ada proses belajarnya, dari yang nggak bisa perkalian minimal jadi bisa perkalian, yang pertamanya nggak tahu X tambah X itu berapa, jadi paham X tambah X itu berapa. Tapi tidak akan membuat bosan dari anak-anak yang memiliki kemampuan lebih, jadi mereka dijadikan tutor teman sebaya, itu kan menjadi tantangan bagi mereka untuk memberikan ilmu mereka kepada teman-teman mereka yang belum paham. Itu harapannya ada proses semuanya belajar, dari yang, sudah bisa menjadi lebih bisa, dari yang
tidak bisa atau bahkan tidak suka matematika menjadi sedikit suka ataupun menjadi lebih sedikit bisa matematika, harapannya seperti itu. Jadi ada perubahan prosesnya, nanti Ya, evaluasinya pun pasti ada prosesnya, ada proses yang, oh ternyata dari sebelumnya nggak bisa menjadi bisanya seperti itu, naik level. iya. Benar-benar. Jadi kita apa namanya tadi sudah bisa Bu Ain simpulkan sendiri ya, dan menemukan solusi dari masalah Bu Ain sendiri sebenarnya. Di sini saya hanya menemani Bu Ain untuk berbicara ya, mendengarkan Iya, curhatan Bu Ain lah. iya, Dan ternyata Bu Ain ini bisa gitu. Saya tahu Bu Ain ini seorang sosok yang hebat, dan mudah-mudahan apa yang Bu Ain rencanakan nanti di kelas bisa berjalan dengan lancar, dan amin. harapan-harapan Bu Ain nanti kepada anak-anak bisa terwujud tanpa halangan dan tantangan dan hambatan yang berarti. Oke, ya. Iya, Terima terima kasih Bu kasih. Ain atas waktunya. Terima kasih Pak Flo. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ain. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak Flo, tadi sudah luar biasa terkait dengan kegiatan coaching yang dilakukan Pak Flo. Pertanyaan-pertanyaan dari Pak Flo Terima kasih juga Pak. tadi mampu menggali sangat dalam hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi sama Bu Ain, sehingga tadi Bu Ain sampai menemukan solusi dengan atau akan melakukan pembelajaran KSE untuk anak didiknya seperti itu. Lalu Iya. Terima kasih Pak Ain. Pak Flo, bagaimana terkait dengan coaching hari ini? Apakah menurut Pak Flo dari yang sudah dilakukan Pak Flo dengan Bu Ain tadi sudah mencapai keberhasilan? Lalu kalau sudah, indikatornya seperti apa Pak Flo? Ya, untuk proses coaching pada hari ini Pak Amin, alhamdulillah menurut saya sudah berjalan dengan bagus, dengan indikator yang saya ambil adalah Bu Ain ini bisa menemukan solusinya sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya coba berikan kepada beliau, dan juga ini Bu Ain juga sudah merencanakan kapan dan bagaimana untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, baik. Saya kira terkait dengan alur ceritanya sudah tercapai semua, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalahnya maupun langkah-langkahnya, kemudian rencana aksinya juga tadi sudah terjelaskan dengan baik, dan komitmen atau kapan rencana itu dilakukan juga sudah tersampaikan dengan baik seperti itu. Dan saya sungguh sangat kagum dengan Pak Flo dengan kesibukan yang luar biasa, dengan keadaan yang begitu hebatnya yang dialami Pak Flo. Pak Flo masih bisa penuh kesadaran untuk melakukan coaching ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau yang tertuang tadi juga sangat luar biasa tentunya, sehingga dapat menyelesaikan masalah Bu Ain, dan Bu Ain memperoleh solusi yang baik juga seperti itu. Ya, terima kasih Pak Amin. Oke. Ya, mohon supportnya juga. Amin. Jangan amin. lelah-lelah Insya Allah, untuk insya Allah. memberikan masukan kepada saya Pak Amin. Oke. Terima kasih Pak Flo atas kesempatannya hari ini, dan kegiatan coaching hari ini juga berjalan dengan baik dan lancar. Saya akhiri untuk kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bu Ain. Yeah. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Bu Ain. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ain. Baik, oke. Hari ini Pak Amin ya, ada kegiatan untuk melakukan coaching, betul? Betul sekali Bu Ain. Jadi hari ini saya akan melakukan coaching kepada Pak Flo.
Jadi Oke. nanti saya akan berbincang-bincang dengan Pak Flo terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Flo seperti itu. Oke. Kalau saya lihat Pak Amin ini kayaknya nggak bakal deg-degan atau nervous ya. Kayaknya sudah terbiasa untuk melakukan coaching. Kira-kira dari alurnya alur Tirta, dari situ kira-kira apa yang menjadi kesulitan Pak Amin? Ya. Kalau pertama untuk deg-degan, nervous mungkin sudah agak mendingan dibandingkan yang sebelumnya, karena sebelumnya kita baru pertama kali belajar terkait dengan alur tirta seperti itu kan. Di dalam alur tirta sendiri itu kan ada 3 kompetensi yang harus dikuasai seorang coach untuk melakukan coaching yang baik dan nantinya dapat menemukan solusi untuk coachingnya. Dari ketiga kompetensi ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin yang paling lemah atau yang belum benar-benar saya kuasai itu terkait dengan membuat pertanyaan berbobot, karena pertanyaannya nanti ini kan pertanyaan terbuka yang belum tentu kita bisa siapkan sejak awal, sehingga kita mengikuti alurnya dari coachingnya kita. Coachingnya dapat permasalahan seperti apa, nanti dari alur pembicaraannya bagaimana, sehingga itu kan harus dijadikan patokan atau dasar untuk membuat pertanyaan berbobot. Paling tidak untuk mengatasi hal itu yang saya lakukan adalah menyiapkan pertanyaan utama seperti itu saja, Bu Ain. Ya, harapannya nanti nggak gagal fokus ketika kita harus mengajukan pertanyaan berbobot ya, sehingga Benar nanti sekali. bisa mengajukan pertanyaan berbobot tersebut nanti. Yang dari kegiatan ini sebenarnya apa yang ingin Pak Amin lakukan? Dari kegiatan ini tentunya saya ingin membantu Koji untuk menemukan solusi atau menemukan bentuk langkah-langkah atau rencana yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga semua hal yang berkaitan dengan pembelajarannya itu menjadi lebih baik. Kemudian juga langkah-langkah ini tentunya harus ada komitmen baik dari coachnya, kemudian juga dari sekitarnya seperti itu. Oke, baik. Harapannya seperti itu. Nanti harapannya saya juga bahwa coaching yang Pak Amin lakukan dengan Pak Flo akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya nanti saya akan persilakan Pak Amin untuk melakukan coaching. Saya sebagai observer, saya akan mengamati proses coaching yang Pak Amin lakukan dengan Pak Flo. Saya perlu menekankan bahwa alur kegiatan coaching dengan menggunakan alur Tirta dan tentunya present kehadiran penuh yang Pak Amin lakukan juga sangat dibutuhkan ketika melakukan coaching. Sesuai dengan apa ya ketakutan tadi yang Pak Amin rasakan, harapannya nanti Pak Amin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan terbuka yang berbobot kepada Pak. Oke, silakan untuk dilanjutkan Pak Amin. Oke, baik Bu Ain, terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Amin ya robbal alamin. Monggo. Baik, Assalamualaikum Pak Flo. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Oke, bagaimana kabarnya Pak Flo hari ini? Alhamdulillah. Sangat baik, Pak Amin. Ya, hanya saja adalah beberapa masalah itu di kelas ini. Nah, ini saya kalau bisa ya nanti saya ngobrol sama panjenengan diskusi yang ya nggak terlalu panjang. Saya takut mengganggu Pak Amin nanti. Nggak apa-apa Pak Flo, karena memang dari perbincangan nanti mudah-mudahan apa yang dihadapi Pak Flo itu kan bisa teratasi dan didapatkan solusi yang terbaik seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang gimana? Saya mulai kali ini. Iya, saya mulai Pak Amin ya diskusinya. Saya akan bercerita agak panjang tadi tapi tidak lebar.
Jadi sebenarnya saya itu punya masalah, Pak Amin. Masalahnya itu berada di saat saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, dan kelasnya ini adalah kelas 8B. Kebetulan saya kan memang mengajar di kelas 8, ada A sampai F. Masalahnya adalah ketika saya mengajar di kelas 8B kemarin, saya itu merasa gagal sebagai seorang guru. Kenapa? Karena ketika saya memberikan strategi pembelajaran, memberikan panduan pembelajaran, yang mengerjakan itu dan memperhatikan saya itu hanya separuhnya saja. Padahal strategi yang sama, kemudian media-media yang sama ini ketika saya terapkan di kelas-kelas yang lain, kelas A, kemudian C sampai F itu nggak ada masalah, Pak Amin. Ya mungkin di kelas lain hanya ada satu atau anak yang tidak memperhatikan, tidak mengerjakan. Lah ini di hari Rabu kemarin itu kelas 8B hampir separuhnya Pak Amin yang tidak mengerjakan. Lah ini kan membuat saya itu merasa gagal sebagai seorang pendidik. Oke. Itu Pak Amin. Kayaknya ini hanya terjadi di 8B nggih, Pak Flo? Di kelas 8B saja kejadian ini terjadi nggih, Pak Flo ya? Iya benar, hanya di kelas Amin. Dan saya ini agak ya kecewa, ya sedih, ya gimana gitu. Lalu harapannya Pak Flo sendiri nantinya pengennya kelas 8B ini seperti apa? Iya, ya harapan saya ketika saya mengajar di kelas 8B itu ya paling tidak hampir 90-95% itu bisa mengerjakan. Saya tidak menomorsatukan mereka itu bisa, tapi mereka itu mau untuk berproses. Oke, Seperti baik. itu, Pak. Jadi yang penting Pak Flo ini berharap pembelajaran di kelas 8B ini berjalan dengan lancar dan baik dan memberikan manfaat bagi anak-anak seperti itu ya. Iya, benar. Lalu Pak Flo apakah sudah pernah mengajak ngobrol siswa-siswa 8B kenapa ketika pembelajarannya Pak Flo itu mereka sedikit kurang bersemangat atau yang lainnya seperti itu? Sebenarnya di kesempatan yang lalu mereka itu sudah sudah mau, Pak, sudah pernah saya ajak ngobrol, mereka itu mau untuk belajar. Namun ini permasalahan mereka adalah mereka itu malas nulis. Tapi ketika saya berikan tugas yang bersifat verbal, ketika saya berikan tugas untuk langsung ngomong, itu mereka mau gitu loh. Dan bukan hampir semuanya. Di materi yang sebelumnya semuanya mengumpulkan itu, Pak. Oke. Tapi tugasnya verbal gitu. Oke, baik, berarti permasalahannya mereka itu enggan untuk menulis seperti itu. Iya, ya ini saya belum bertanya kepada mereka untuk kenapa kok malas untuk menulis. Lalu langkah apa yang akan dilakukan Pak Flo untuk mengatasi masalah ini? Nah, karena memang saya ini materinya, saya adalah seorang guru bahasa Inggris dan materinya untuk kelas 8 di beberapa minggu ini adalah recount text. Ya rencana saya, it's okay lah, nggak apa-apa ketika mereka tidak mau menulis. Kita coba untuk mereka mencoba menceritakan recount text itu secara verbal. Ya, rencana saya seperti itu, Pak Amin. Oke. Menurut Amin ini, apakah langkah tersebut bisa saya coba di dalam kelas? Oke, seharusnya terkait dengan keinginan anak-anak yang lebih memang suka verbal, kemudian Pak Flo punya ide untuk melakukan pembelajaran yang lebih mengutamakan terkait dengan verbalnya dibandingkan menulis. Tentu langkah ini mungkin bisa nanti menjadikan anak-anak itu bisa tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Flo seperti itu. Tentunya tinggal bagaimana komitmen dari Pak Flo untuk untuk membuat langkah-langkah ini benar-benar dilakukan. Jadi kan nanti kan takutnya Pak Flo sudah membuat rencana kemudian berubah di tengah-tengah. Nah, ini kan yang menjadi sesuatu yang kurang maksimal seperti itu. Sehingga dibutuhkan
ketetapan atau kepastian dari Pak Flo dalam membuat rencana, kemudian mengimplementasikannya seperti itu. Rencananya Pak Flo ini akan melakukannya atau menerapkannya kapan Pak Flo? Nah, untuk pelaksanaannya insya Allah sih minggu depan, Pak. Ini kebetulan karena memang sudah akhir pekan ya. Betul? Ya, dan saya ada pertemuan dengan kelas 8B itu di hari Rabu dan juga hari Jumat. Di hari Rabu insya Allah saya akan mengimplementasikan rencana ini. Gitu. Oke. Jadi saya bisa ada persiapan 2 hari untuk merubah modul saya yang itu. Saya coba untuk merubah prosesnya jadi verbal. Ya, Oke. menarik. Oke, terima kasih Pak Flo atas kesempatannya. Sebelum kita akhiri, Ya. menurut Pak Flo, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching pada hari ini? Terima kasih Pak Amin. Ya, untuk pelaksanaan coaching hari ini saya itu apa ya? Ya agak ringan gitu, Amin. Ada teman yang saya ajak ngobrol untuk bercerita kesedihan saya, kemudian jika awal tadi saya merasa kecewa, sedih, dan apa ya, merasa putus asa sebagai seorang guru. Diapaan noneh gitu. Nah ini setelah ngobrol dengan panjenengan saya jadi terbuka gitu, sangat-sangat terbuka. Jadi enak gitu loh. Besok saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan pendidikan ke anak-anak. Oke, Terima kasih banget loh Pak Amin. baik, terima kasih Pak Flo. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Pak Flo terkait dengan menjadikan pembelajaran Pak Flo ini di kelas 8B lebih menarik dan sesuai dengan kemampuan anak-anak di kelas 8B yang memang Amin. lebih menonjol dalam bidang verbalnya dibandingkan dalam bidang menulis seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Flo atas kesempatannya. Sami-sami Pak Amin. Saya akhiri untuk kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai coachingnya. Alhamdulillah, Bu Ain. Alhamdulillah, keren. Kan akhirnya ada berbagai macam pertanyaan terbuka yang bisa Pak Amin berikan dengan Pak Flo ya tadi. Benar sekali, Bu Ain. Saya tekankan sekali lagi bahwa memang dalam coaching kita harus bisa mengikuti alur tirta yang ada, bahwa percakapan yang ada harus sesuai dengan tujuannya seperti apa, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dari Pak Flo tadi, dan tanggung jawab dari kegiatan yang dilakukan. Nah, dari sana tadi sudah terlihat ya, bahwa apa yang sudah Pak Amin lakukan sudah terlihat di alur tirta tersebut. Dan ada pertanyaan terbuka yang bisa Pak Amin sampaikan untuk Pak Flo. Dan 3 kompetensi yang tadi Pak Amin katakan, mulai dari kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan secara aktif, menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot juga sudah nampak dari sana. Memang perlu diasah terus untuk kegiatan tersebut. Jadi tidak jadi masalah dari apa yang kita coaching yang Pak Amin lakukan. Harapannya nanti mengindikasikan keberhasilan daripada coaching yang dilakukan oleh Pak Amin terhadap Pak Flo adalah rencana yang Pak Flo buat, solusi yang ada itu bisa terlaksana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Amin sebagai coach dan Pak Flo sebagai coachee. Terima kasih untuk praktek coaching kita hari ini. Semoga bisa memberikan solusi-solusi dalam proses pembelajaran kita ke depannya. Saya akhirul kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ain. Oke. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Flo.
Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ain? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Gak ada kendala ya selama di sekolah? Alhamdulillah nggak ada. Kebetulan ini habis dari sekolah. Nah, kemudian hari ini saya ada agenda coaching. Alhamdulillah. Iya, berarti untuk agenda coaching hari ini, Bu Ain nanti akan melakukan coaching kepada siapa? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Amin. Bapak Muhammad Amin, nggih. Iya. Kemudian ini apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coaching? Insya Allah siap, Pak. Saya usahakan untuk siap. Cuma nanti karena memang kalau pertanyaan terbuka itu butuh pembiasaan ya, Pak. Jadi semoga saya nanti bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang nanti akhirnya bisa membantu Pak Amin untuk menemukan solusinya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau sebelum melakukan coaching, ini boleh saya tanya, dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu Ain pahami, manakah yang masih belum dikuasai secara penuh? Apakah dari kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, ataukah yang satunya apa namanya Bu Ain? Mendengarkan aktif. Pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif. Betul. Kira-kira yang mana yang sekiranya belum yang dirasa kurang? Yang menjadi tantangan saya adalah ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi saya harapkan kali ini ketika saya melakukan coaching bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sama Pak Amin. Berarti sesuai dengan pernyataan Bu Ain yang tadi ya? Iya. Ya, mudah-mudahan proses coaching pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, nggih Bu Ain. Baik, terima kasih. Tidak ada kendala apapun. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, semoga sukses. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Amin. Assalamualaikum, Pak Amin. Waalaikumsalam, Bu Ain. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih sibuk? Alhamdulillah lumayan sibuk karena memang. Lumayan sibuk. Ya, karena memang kelas 12 Bu Ain ya. Kelas 12 ada UTBK, ada STS juga pekan ini. Jadi pekan ini adalah pekan STS, jadi lumayan sibuk. Iya, alhamdulillah dikasih kesibukan. Oke, saya akan mulai untuk coaching hari ini, Pak Amin. Izin dari apa yang kesibukan Pak Amin yang lakukan sekarang, kira-kira ada hal apa yang perlu kita obrolkan kali ini? Oke, baik, terima kasih Bu Ain. Untuk beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa hal yang menjadi kesulitan saya dalam pembelajaran, khususnya untuk pelajaran matematika tingkat lanjut. Karena babnya itu kan bab tentang persamaan garis lingkaran, kemudian juga ada garis singgung lingkaran, di mana anak-anak itu cukup kesulitan dalam memahaminya karena memang terlalu banyak variabel, terlalu banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, itu menjadi suatu problem yang perlu segera ditangani seperti itu. Oke. Di anak-anak pernah cerita perasaan gimana ketika belajar materi tersebut nggak, Pak? Oke, ketika belajar terkait dengan persamaan lingkaran maupun garis singgung lingkaran, tentunya yang dirasakan anak-anak, "Loh Pak, kok susah? Pak, rumusnya kok banyak sekali? Pak, ini loh langkahnya hampir sama semua karena variabel X, Y cuman beda pangkat seperti itu dan beda operasi." Sehingga anak-anak kadangkala itu bingung seperti itu, Mbak. Iya. Kalau menurut Pak Amin, kebingungan itu karena apa ya, Pak? Karena mereka kurang berlatih atau seperti apa? Mungkin kebingungannya karena memang ini pertama kali mereka mengetahui bahwa lingkaran itu ternyata ada persamaannya. Kemudian ketika itu sesuatu hal yang baru yang mereka dapatkan dan tidak diiringi dengan
kebiasaan untuk melihat atau kebiasaan untuk mengerjakan kasus tersebut, maka itu menjadi sesuatu yang agak susah ketika di pembelajaran. Kadangkala mereka sudah dikasih contoh soal, kemudian sudah ada langkah-langkahnya, dikasih soal yang hampir sama, mungkin beda tanda operasi maupun beda variabelnya, beda koefisiennya saja, mereka sudah kesulitan. Padahal sebenarnya itu sama. Jadi kayak kurang latihan gitu ya Pak ya? Benar sekali, Bu Ain. Kira-kira terus untuk yang bisa Pak Amin lakukan kira-kira apa untuk mengatasi hal tersebut? Untuk yang saya pikirkan terkait dengan permasalahan ini, kan kemarin ketika saya melakukan kuis, di situ kan saya mendapatkan hasil ada beberapa anak yang nilainya di atas rata-rata dan ada beberapa anak juga yang lumayan banyak itu di bawah rata-rata. Sehingga ada perbedaan yang sangat jauh terkait dengan nilai anak-anak yang di bawah rata-rata dan di atas rata-rata. Untuk nilai anak yang di bawah rata-rata itu mungkin selisihnya sangat jauh dibandingkan siswa yang di atas rata-rata, dan di atas rata-rata ini ketika pembelajaran, ketika mengerjakan soal atau ketika saya kasih subbab yang baru, mereka sangat cepat sekali memahaminya. Tetapi siswa yang di bawah rata-rata ini agak terlalu lambat seperti itu, sehingga itu yang menjadi suatu problem. Sehingga saya kemarin sempat berpikir untuk melakukan atau mengimplementasikan metode teman sejawat. Jadi nanti di metode teman sejawat ini anak-anak yang nilainya atau kemampuannya di atas rata-rata bisa membimbing temannya yang lain yang masih kurang atau masih belum paham terkait dengan materi tersebut. Seperti itu, Bu Ain. Karena ada yang anak yang cepat belajar sama anak yang lemah belajar. Itu yang dijadikan sebagai kayak gitu tutor teman sebaya bukan, Pak? Ya, tutor teman sebaya, Bu Ain, benar sekali. Iya. Nah, dari kegiatan itu ketika anak-anak yang mengalami cepat belajar, ketika menjadi tutor teman sebaya, kira-kira bisa bosen nggak, Pak? Untuk bosen kemungkinan bisa, karena memang materinya ini sangat mungkin hampir membosankan karena isinya itu variabel, angka, kuadrat, operasi semuanya, dan tidak ada sesuatu hal yang menjadi ketertarikan siswa. Maka kemarin karena untuk matematika wajibnya itu anak-anak itu bermain dengan GeoGebra pada transformasi fungsi. Nah, ingin saya lakukan juga ketika pembelajaran untuk garis singgung lingkaran. Jadi nanti anak-anak bisa menggunakan aplikasi GeoGebra ini untuk memvisualkan apakah benar ada satu garis dengan satu lingkaran, bahwa garis tersebut itu memang berpotongan, bersinggungan, atau tidak berpotongan. Tidak hanya dari hasil nilainya saja, tetapi bisa divisualkan seperti itu. Sehingga nanti anak-anak atau siswa itu bisa tertarik, oh ternyata memang ya garis ini itu memang berpotongan. Jadi memang rumus tersebut memang benar. Sehingga kadangkala kan anak-anak cuma membayangkan saja apakah benar dengan hasil, misalkan dia kurang dari diskriminannya atau kemudian lebih dari, itu bisa menunjukkan bahwa dia berpotongan atau tidak seperti itu. Tetapi dengan adanya GeoGebra, anak-anak itu benar-benar bisa memvisualkan, menggambarkan, oh ternyata memang benar garis ini itu berpotongan. Oh, memang benar garis ini tidak berpotongan. Sehingga itu bisa menimbulkan daya tarik anak-anak untuk belajar lebih giat lagi terkait garis singgung lingkaran seperti itu. Oke, jadi menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Benar selain sekali, tutor teman sebaya tadi. Ya. Nah, kira-kira kalau misalkan menyatakan bahwa yang sudah Pak Amin lakukan, rencana yang Pak Amin lakukan ini berjalan lancar, kira-kira apa ya yang bisa mengontrol itu? Untuk yang bisa mengontrol, mungkin karena memang ketika siswa itu dibimbing oleh temannya sendiri, kadangkala ada rasa, loh, emang kamu bisa? Emang kenapa saya harus dibimbing kamu? Kan seperti itu bisa kadangkala. Iya. Tetapi
untuk menghindari hal itu nanti insya Allah saya siapkan LKPD sebagai pedoman siswa yang kemampuannya di atas rata-rata tersebut untuk membimbing siswa yang lain atau teman yang lain. Jadi siswa yang satu, siswa yang kedua atau yang lainnya itu pembimbingannya pedomannya sama sehingga mereka membimbing itu tidak berdasarkan keinginannya saja tetapi sesuai dengan pedoman yang harus dilakukan seperti itu. Sehingga anak-anak yang di bawah kemampuannya di bawah rata-rata juga merasa oh kita dibimbing itu karena memang kita ini masih belum bisa. Kemudian caranya membimbing itu sudah sudah disepakati sama Pak Amin dengan siswa yang kemampuannya di atas rata-rata seperti itu. Jadi ada LKPD-nya untuk mengontrol kegiatan tersebut ya Pak Amin ya? Benar sekali. Selain melakukan kegiatan melalui tutor teman sebaya, ada LKPD-nya, kemudian biar tidak bosen gitu ya pakai GeoGebra tadi. Ya kira-kira berarti itu bisa dilaksanakan kapan? Setelah STS ini atau seperti apa Pak? Insya Allah pelaksanaannya jelas setelah STS, jadi nanti menunggu STS ini selesai, baru bisa saya terapkan metode tutor sebaya, kemudian menggunakan aplikasi GeoGebra ini untuk pengayaan terkait dengan materi yang sudah mereka pelajari seperti itu. Ya, alhamdulillah. Semoga obrolan singkat ini memberikan sedikit solusi buat Pak Amin dari kelasnya Pak Amin ya. Tentu saja Bu Ain. Iya, kira-kira dari obrolan singkat ini apa yang akhirnya nanti akan didapatkan dari Pak Amin nanti? Alhamdulillah dari obrolan yang mungkin singkat sekali ya, tetapi meskipun singkat tetapi penuh makna. Jadi dari obrolan ini tadi saya sempat kepikiran terkait dengan metode tutor sebaya, kemudian juga menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memvisualkan garis singgung lingkaran ini sehingga anak-anak merasa dia tidak berimajinasi saja, tetapi ada bentuknya seperti itu. Kemudian juga untuk membimbing anak-anak yang menjadi tutor itu tetap arahan dari guru, arahan dari saya melalui LKPD tersebut. Jadi itu menjadi bekal yang sangat bagus dari coaching hari ini, diskusi hari ini, sehingga saya berterima kasih kepada Bu Ain sudah membantu saya untuk menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Baik, semoga rencananya Pak Amin berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anak termotivasi untuk tetap belajar matematika, tidak bosan, dan ada hal yang baik dari kegiatan tutor teman sebayanya tersebut, nggih Pak Amin nggih. Amin Bu Ain, terima kasih Bu Ain. Ya, terima kasih Pak Amin. Saya akhiri untuk kegiatan coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Flo? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Flo. Berarti ini gimana Pak Amin? Pak Flo, dilanjut pasca observasi. Kita mulai ya. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Ain karena sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih. Ya, tadi untuk pelaksanaan coachingnya Bu Ain saya lihat dan saya perhatikan tadi Bu Ain juga sudah mempraktekkan coaching ini sesuai dengan urutan yang sudah kita pelajari bersama, yakni dengan tirta, ada tujuan, ada identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Tadi juga sudah saya lihat dan berjalan sangat baik. Dan juga yang paling penting tadi yang saya lihat adalah Ibu Ain ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi yang Bu Ain rasakan ternyata tidak terjadi. Alhamdulillahnya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian iya. Dan juga Pak Amin tadi juga terasa nyaman gitu ceritanya dengan panjang lebar, kemudian tidak ada yang bikin Pak Amin gugup. Ini artinya kenyamanan dari coach sendiri sudah
ada di dalam percakapan tadi. Nah, ini menurut Bu Ain, bagaimana dengan pelaksanaan coaching dari Bu Ain ini sendiri? Apakah ada kekurangan, kelebihannya seperti apa? Monggo dilakukan refleksi diri. Alhamdulillah Pak, memang untuk coaching memang harus saya harus fokus dengan tujuan tidak ngelambiar kemana-mana nggih. Tadi Pak Amin menyatakan ada permasalahan di kelas matematikanya, ada anak yang belajarnya cepat, ada yang satunya belajarnya lambat. Dari obrolan kita, Pak Amin menemukan solusi bahwa kegiatan di kelasnya tersebut bisa diatasi dengan melakukan tutor teman sebaya. Selain itu juga saya tanyakan tadi bahwa ketika kegiatan tutor teman sebaya, apakah nanti anak-anak bosan atau tidak. Untuk mengatasi hal tersebut, ketika muncul kebosanan, maka Pak Amin mengkombinasikan dengan sebuah bentuk pembelajaran melalui game based learning dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi harapannya nanti anak-anak tidak bosan, kemudian tetap bisa mengatasi permasalahan di kelasnya Pak Amin, ada yang cepat dan ada yang lambat belajarnya. Kemudian Pak Amin juga tadi sudah menyatakan bahwa untuk mengecek kegiatan tersebut Pak Amin buat jadi LKPD yang digunakan untuk mengontrol daripada kegiatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab daripada rencana yang dilakukan oleh Pak Amin, dan harapannya semuanya bisa dilakukan secara maksimal, bisa diterapkan seperti rencananya Pak Amin yang akan dilaksanakan setelah STS ini berlangsung, maka proses itu akan dilakukan. Seperti itu, Pak. Iya, alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan Pak Amin bisa melakukan apa yang beliau rencanakan nanti. Amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ain atas praktek coaching hari ini. Mudah-mudahan praktek coaching hari ini bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua, dan termasuk saya sendiri juga akan terus belajar juga untuk menjadi coach yang baik. Terima kasih Pak Flo. Ya, silakan kita akhiri ya. Ya, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih Bu Ain, terima kasih Pak Amin. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.